Baik, ya, selamat siang. Salam. Baik. Hari ini uh, sesuai dengan kesepakatan bahwa hari ini ada percakapan pasca observasi, dan hari ini dengan saya sendiri, Ibu Gilberti Asone, bersama dengan pendamping atau pengajar praktik saya ada Pak Meki Rimbala, dan ada rekan guru yang diobservasi Ibu Antoneta Renati SMG. Baik Ibu Eta, kita langsung saja pada fokus percakapan kita hari ini ya. Sekali lagi selamat siang Ibu Eta. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang ini? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Ya, kita bersyukur karena siang hari ini kita semua bisa bertemu dalam percakapan pasca observasi dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena Tuhan yang memelihara kita. Baik Ibu Eta, sesuai dengan informasi yang sudah pernah saya sampaikan pada waktu kita percakapan pra-observasi dan observasi, bahwa akan ada percakapan pasca observasi dan dihadiri oleh pengajar praktik, dan hari ini baru kita laksanakan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini Ibu Eta, bahwa tujuan kita hari ini kita melakukan diskusi atau percakapan ini untuk mengetahui atau merefleksi jalannya pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada tanggal 6 di kelas 7A untuk pelajaran seni budaya ya Ibu. Ya. Jadi tujuan yang kita hari ini ya seperti itu. Dan begini Bu Eta, saya mau ingatkan lagi terkait dengan tujuan pembelajaran waktu di pembelajaran di kelas itu ada apa saja ya? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang waktu observasi itu, yang pertama itu tujuan yang pertama itu menjelaskan prinsip dalam menggambar ragam hias. Yang kedua menjelaskan prosedur dalam menggambar gubahan flora, fauna, dan geometrik. Dan yang ketiga itu mengklasifikasi gubahan ragam hias dalam bentuk flora, fauna, dan geometrik. Baik, jadi tujuan pembelajaran itu ada 3 ya Ibu. Tujuan pembelajaran yang sudah diobservasi waktu itu ada 3, dan sesuai dengan percakapan kita di awal, bahwa menurut Ibu tujuan pembelajaran, atau kalau dilihat dari angka 1 sampai 10 itu kompetensi anak-anak itu ada di angka 6 ya. Iya. Nah waktu itu tujuannya observasi ini untuk kalau bisa ada peningkatan sampai ke angka berapa waktu itu Ibu? Angka 9. Oh iya. Nah, kalau menurut Ibu kira-kira bagaimana dengan pencapaian ini? Oke. Baik Ibu, kalau dari target yang saya mau itu dia harus sampai angka 9. Tapi menurut saya dia belum pas sampai 9. Dia belum pas sampai di angka 9. Oh, belum pas sampai di angka 9. Itu kira-kira kenapa? Mungkin pemahaman anak mengikuti pelajaran waktu kita observasi itu kurang antusias. Anak-anak kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran pada waktu itu. Nah, kalau menurut Ibu, apakah ada cara lain untuk bisa
membuat anak-anak itu lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran? Mungkin ada cara lain yang harus kita buat, karena waktu observasi itu mungkin mereka baru pertama kali menggunakan LCD. Mereka baru pertama kali menggunakan LCD dan mungkin baru melihat video yang ditampilkan. Jadi ketika ditanya juga mereka masih bingung. Jadi, kalau kita menggunakan LCD mungkin terus menerus mungkin bisa. Jadi di cara lainnya itu terus menerus untuk menggunakan media pembelajaran. Iya. Karena menurut ibu sendiri bahwa itu media pembelajaran yang baru pernah mereka lihat untuk pelajaran seni budaya. Iya. Oh ya, mungkin adakah yang lain lagi? Mungkin ada yang lain, itu mungkin kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan audio, karena ada beberapa anak yang mungkin mereka malas untuk membaca. Jadi saya akan membuatkan pembelajaran saya dalam bentuk, mungkin ada dalam bentuk audio, supaya yang kurang membaca dia bisa menggunakan audio saja untuk belajar. Gitu. Jadi ada cara lain itu menyesuaikan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi bukan hanya video, tapi ada juga audio yang ibu bisa persiapkan pada pembelajaran berikutnya. Artinya membiasakan anak-anak untuk bisa memakai media, bisa memahami media yang Ibu Eta gunakan untuk bisa mencapai tujuan sampai ke angka 9 itu. Begitu ya. Ya, kalau dari Ibu sendiri tadi sudah disampaikan bahwa tujuannya tidak sampai 90%. Kira-kira Ibu mengukur itu dari segi apa? Ukuran keberhasilannya dari segi apa? Kira-kira? Saya mengukur itu dari segi pada saat saya mengajar, pada saat saya berada di kelas, dan ketika mereka mengerjakan LKPD yang diberi. Jadi Ibu ukurannya lewat LKPD yang Ibu gunakan pada waktu itu sudah bisa terlihat ketercapaian yang nilai anak-anak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan di awalnya. Baik, kalau begitu Ibu, apakah ada hal lain atau media pembelajaran lain yang bisa Ibu kembangkan terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang? Tadi kan ada audio visual, ini ada hal lain yang ada di sekitar kita. Mungkin kita selain audio, video, mungkin kita menggunakan buku paket. Jadi buku paket juga bisa digunakan untuk membantu meningkatkan itu. Berarti sebenarnya sumber belajarnya bisa digunakan bukan hanya satu, tapi bisa lebih dari satu yang bisa mencapai, dapat membantu kita atau menunjang pembelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, terkait dengan cara-cara lain yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu mau melakukannya apa? Mungkin saya akan melakukannya setelah kita ulang penilaian tengah semester. Jadi setelah penilaian tengah semester ya, 1 minggu ke depan, berarti kita penilaian tengah semester sedang berjalan. 1 minggu ke depan Ibu akan melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang. Baik, Ibu Eta, kira-kira ada dalam melakukan persiapan untuk pembelajaran setelah penilaian tengah semester, adakah orang atau teman lain yang bisa
eh, Ibu Eta ajak untuk membantu mempersiapkan? Persiapan untuk penilaian tengah semester. Tidak untuk pembelajaran, untuk memperbaiki pembelajaran setelah akan yang tadinya dikatakan akan dilakukan setelah PTS gitu. Untuk ya, kalau untuk memperbaiki pembelajaran sebelumnya, mungkin saya butuh ibu untuk membantu saya untuk bisa memperbaiki pembelajaran yang mungkin masih belum belum pas untuk anak-anak loh. Iya, baik. Baik, artinya kita akan terus berkolaborasi, Iya. kita akan terus berkolaborasi untuk memperbaiki hal-hal yang tadi masih kita anggap belum maksimal gitu. Baik Ibu Eta, saya senang sekali untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Eta bahwa memang kita perlu berkolaborasi. Saya juga punya kelemahan, punya keterbatasan, tetapi ketika kita berkolaborasi, justru saya juga menemukan ada cara lain yang Ibu Eta tampilkan yang itu juga menjadikan saya semakin kaya gitu. Jadi kalau demikian terkait dengan waktu, nanti kita komunikasikan, kita sepakati bersama untuk kita melakukan praktik baiknya atau observasi keduanya di pertengahan April ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya Ibu Eta, terakhir sekali saya mau tanya Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Perasaan saya senang bisa berbagi pengalaman dari apa yang kita mungkin belum tahu, tidak tahu, kita akan belajar untuk menjadi tahu lebih bisa. Terima kasih Ibu Eta untuk waktunya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Sudah. Dikat.